Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan membahas mengenai sistem ekonomi Indonesia. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai sistem ekonomi Indonesia, kita cari tahu dulu yuk bagaimana sih perkembangan sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Sistem ekonomi yang ada di Indonesia ada dua tahap, yaitu sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Pada saat sebelum kemerdekaan, yaitu saat Indonesia masih dijajah oleh Belanda, yaitu sekitar abad 16 sampai dengan 18, Indonesia menggunakan paham merkantilis. Selanjutnya, saat Inggris memasuki Indonesia pada sekitar tahun 1811 sampai dengan 1816, Indonesia menggunakan sistem tanam paksa atau Kulturstelsel dan juga sistem ekonomi pintu terbuka atau lebih dikenal sebagai sistem ekonomi liberal. Kemudian saat Jepang mulai masuk ke Indonesia yaitu sekitar tahun 1942 sampai dengan 1945, Jepang menerapkan sistem sosialis kepada rakyat Indonesia. Dan yang kedua yaitu setelah kemerdekaan pada masa Orde Lama sekitar tahun 1945 sampai dengan 1967, Indonesia menerapkan Kasino Plan atau swasembada pangan. Selanjutnya diikuti dengan demokrasi liberal dan juga demokrasi terpimpin. Sedangkan saat Indonesia memasuki masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai dengan 1998, sistem ekonomi Indonesia menggunakan sistem ekonomi pintu terbuka atau biasa dikenal sistem ekonomi liberal. Dan yang terakhir yaitu pada masa reformasi dimulai dari tahun 1998 hingga saat ini, sistem ekonomi Indonesia yang dipakai ialah sistem ekonomi campuran. Campuran yang dimaksudkan di sini ialah campuran antara komando dan juga pasar dengan memperhatikan nilai-nilai Pancasila. Nah, Indonesia menerapkan demokrasi ekonomi sebagai sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia karena Indonesia merupakan negara yang demokrasi dan memiliki Pancasila sebagai dasar atau landasan dalam berkehidupan dan juga bernegara. Sistem demokrasi ekonomi ini artinya ialah kegiatan ekonomi dilakukan dari, oleh, dan juga untuk rakyat. Pemerintah berperan sebagai pelaku ekonomi sekaligus pengatur dan juga pengawas kegiatan ekonomi di Indonesia dengan mengutamakan kesejahteraan dan juga kemakmuran masyarakat. Karena Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasarnya, maka dalam demokrasi ekonomi ini juga harus memperhatikan kelima sila Pancasila. Yang pertama, sila pertama memiliki makna nilai ketuhanan. Dalam menjalankan sistem perekonomian Indonesia, nilai dan etika agama berperan penting. Nilai ini mampu menghindari adanya kemungkinan kerugian maupun penyalahgunaan keuangan perusahaan yang bertentangan dengan nilai agama. Selanjutnya, pada sila kedua memiliki makna nilai kemanusiaan. Sistem perekonomian Indonesia mengutamakan prinsip humanis dan juga menolak eksploitasi. Dalam kegiatan ekonomi, pekerja berhak mendapatkan gaji dan fasilitas sesuai dengan tingkat kerja, tanggung jawab, resiko yang diberikan perusahaan. Kemudian, sila ketiga memiliki makna nilai kesatuan, di mana seluruh kegiatan ekonomi bermula dari keinginan keluarga untuk menjaga persatuan. Pelaku ekonomi juga berupaya untuk menghasilkan produk yang tidak bertentangan dengan nilai maupun norma yang berlaku sekaligus bermanfaat bagi banyak rakyat Indonesia. Kemudian sila keempat memiliki makna demokrasi atau nilai musyawarah. Sistem ekonomi Indonesia dijalankan bersama dengan nilai-nilai demokrasi. Dengan nilai inilah segala masalah dapat diselesaikan dan diputuskan dengan lebih bijaksana. Dan yang terakhir, sila kelima memiliki makna nilai keadilan, di mana semua sumber daya ekonomi yang ada dikelola dan digunakan demi kesejahteraan seluruh warga negara.
Pelaku ekonomi juga memastikan adanya proses distribusi yang baik. Produk yang dihasilkan pun harus bisa bermanfaat atau bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Selanjutnya, kira-kira bagaimana ya karakteristik perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang 1945? Sistem ekonomi Indonesia memiliki ciri-ciri yang terdapat atau tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang telah diamandemen, di mana perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kemudian yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian yang ketiga, bumi dan air dan juga kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi, dengan tentu saja prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan juga kesatuan ekonomi nasional. Selanjutnya, kira-kira bagaimana ya penerapan atau pelaksanaan sistem ekonomi demokrasi Pancasila di Indonesia? Sekiranya ada 4 penerapan pelaksanaan sistem demokrasi ekonomi Indonesia. Yang pertama, adanya badan usaha milik negara atau biasa disebut BUMN. Cabang ini dianggap penting dan juga berhubungan dengan hajat hidup orang banyak yang tentu saja diatur oleh negara. Maka dari itu, BUMN sangat berperan penting untuk memenuhi kehidupan banyak orang atau seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua, adanya koperasi. Kehadiran koperasi adalah bentuk implementasi dari ekonomi Pancasila karena kegiatan koperasi merupakan usaha kolektif yang berdasarkan asas kekeluargaan. Kemudian yang ketiga, adanya badan usaha milik swasta atau BUMS. Selain adanya BUMN dan juga koperasi, negara juga mengakui kepemilikan individu dengan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berusaha dengan adanya BUMS ini. Dan yang terakhir ialah adanya serikat pekerja. Serikat pekerja ini hadir untuk mengantisipasi dan juga meminimalisir kemungkinan eksploitasi sumber daya manusia, sehingga setiap masyarakat dapat diperlakukan secara adil sesuai dengan hak dan juga kewajibannya. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.